Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku semua yang saya cintai, jumpa lagi dengan saya Edi Purwanto. Kali ini saya akan mengaji tafsir Jalalain surat Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Pada waktu-waktu malam hari dan hari libur saya coba mengaji dan memvideokan kegiatan saya, semoga ini bermanfaat kita semua. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan. Pertama adalah tilawahnya, kemudian tajwid, dan ketiga adalah tafsir Jalalain beserta kesimpulan. Semoga itu mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita awali dengan tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Ada tajwid yang patut kita perhatikan ketika tilawah surat Al-Qalam ini, yaitu bagaimana pengucapan huruf nun di awal surat. Huruf nun ini termasuk fawatihus suwar bi hurufil muqatta'ah. Ini menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, jika huruf tersebut dieja dalam bahasa Indonesia terdiri dari 2 huruf, maka dibaca mad dengan panjang 2 harokat. Contohnya huruf ya, jika dieja terdiri dari y dan a, artinya ada 2 huruf, maka dibaca ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian yang kedua, jika dieja terdiri 3 huruf, maka dibaca panjang atau mad dengan panjang 6 harokat. Contohnya huruf sin, jika dieja sin, ada 3 huruf, maka dibaca panjang 6 harokat, yaitu sin. Sehingga gabungan ya dan sin, lafadz yasin jika dibaca berbunyi yasin. Bagaimana dengan nun? Karena nun dieja 3 huruf, maka dibaca nun. Nah, ketika kita tilawah pada huruf-huruf muqatta'ah itu, maka baginya berlaku hukum tajwid seperti ikhfa, idgham, dan qalqalah. Semoga bermanfaat. Berikutnya adalah kita membaca tafsir Jalalain. Agar lebih bermanfaat dan lebih mudah untuk kita pahami, maka tampilannya akan serba dalam bentuk tabel beserta terjemahannya. Kita mulai. Suratu Nun.
Makkiyatun sintani wa khamsuna ayatan. Surat Nun, artinya surat ini dinamai surat Nun, ada juga bernama surat Al-Qalam. Namanya itu berasal dari ayat pertama dalam surat ini, yaitu huruf Nun pada awal surat dan awal ayat, dan juga Al-Qalam. Kemudian surat ini surat ke-68. Makkiyatun, surat ini diturunkan di Mekah, sintani wa khamsuna ayatan. Surat ini terdiri dari 52 ayat. Perlu saya tambahkan, di tafsir Sa'labi juga ditambahkan informasi bahwa selain terdiri dari 52 ayat, juga terdiri dari 300 kata dan 1256 huruf. Baik, kita langsung ke ayat pertama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nun ahadu hurufil hijai. Nun merupakan salah satu huruf hijaiyah. Allahu a'lamu bimuradi bihi. Hanya Allah lah yang mengetahui arti dan maksudnya. Wal qalami, demi kolam atau demi pena, alladzi kataba bihil kainati, yang dipakai untuk menulis semua nasib al kainati, makhluk, semua nasib makhluk, fi lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, maksudnya al-qalam yang ada di lauhil mahfuz. Wa ma yasturuna, dan apa-apa yang mereka tuliskan, ayil malaikatu minal khairi wassolahi, yang dituliskan oleh para malaikat berupa kebaikan dan kesohihan. Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab Mishkatul A'rab Al-Quran, Imam Maqi bin Abi Thalib menjelaskan bahwa huruf Nun ini tidak punya kedudukan dalam i'rab. Kemudian wawu dalam kata wal qalami merupakan huruf qasam, sehingga al qalami dia majrur. Kemudian dalam kata wa ma yasturun, wawunya adalah wawu athof dan ma yasturun ma-nya adalah isim mausul yang maktuf dengan huruf atau lafadz al-qalam. Sehingga makna dari wa ma yasturun adalah yang mereka tuliskan. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, huruf Nun itu merupakan fawatihus suwar bi hurufil muqatta'ah, merupakan huruf-huruf pembuka surat yang berupa huruf-huruf yang terpisah. Sehingga cara membacanya sebagaimana penjelasan tajwid sebelumnya. Kemudian al-qalam, maksud al-qalam, beliau Imam Ibnu Katsir membawakan pendapat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa awal yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Jadi al-qalam merupakan makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian beliau juga membawakan surat Al-Alaq yang berbunyi alladzi 'allama bil qalam. Artinya bahwa yang dimaksud dengan al-qalam adalah al-qalam atau pena yang digunakan untuk mencatat semua nasib makhluk Allah yang ada di Lauhul Mahfuz, dan juga pena yang ada dikenal oleh manusia untuk kegiatan tulis atau aktivitas literasi, belajar dan menulis. Kemudian ayat kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Ma anta, ya Muhammad. Anta di sini adalah ya Muhammad. Wahai Muhammad, bi ni'mati rabbika bimajnun.
bi ni'mati rabbika, dengan karunia, dengan nikmat Tuhanmu, bi majnun. Ada ma di depan, ma bi majnun, bukan orang gila. Ayil tafa al jununu anka, yakni terhindar dari kegilaan, dari engkau terhindar dari gila, bisa babi in'ami rabbika alaika, karena nikmat Tuhanmu padamu, bin nubuwati wa ghairiha, yaitu berupa nikmat kenabian dan selainnya. Wa hadza raddun liqaulihim innahu majnun. Dan ayat ini, sumpah ini tadi, dan pernyataan ini adalah jawab sumpah yang maknanya adalah jawaban atau bantahan liqaulihim kepada umat pada saat itu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai orang gila. Saudaraku semua yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 52 berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah setiap datang seorang rasul kepada kaum mereka, mereka berkata, Rasul itu, yaitu yang datang itu, sebagai sahirun au majnun, sebagai tukang sihir atau orang gila. Artinya apa? Bahwa pernyataan atau fitnah orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah itu bukan kejadian pertama kali, tetapi juga kejadian-kejadian sebelumnya kepada rasul-rasul lain, yaitu rasul dituduh sebagai tukang sihir atau sebagai orang gila. Kita lanjut ke ayat 3. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun maqtu'in. Jadi setelah Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang gila, Allah juga menegaskan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad pasti mendapat pahala yang besar yang tidak terputus-putus. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin dinin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi berbudi, berakhlak agama, sehingga engkau berbudi pekerti yang luhur. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir membawakan hadis sahih riwayat Muslim berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa menurut beliau akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran, sehingga wajar apabila beliau khuluqin 'adzim, mempunyai akhlak yang agung. Kita lanjutkan ke ayat kelima. Fasatu besiru wa yubsiru, maka kelak engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat bi ayyikumul maftun, siapa di antara kamu yang gila. Ai abika ambihim, apakah kamu atau mereka. Bi ayyikumul maftun, lafad al-maftun masdarun kal ma'quli ayil futunu bi maknal junun. Lafad al-maftun wazannya seperti al-ma'qul yang berasal dari masdar al-futun. Jadi al-maftun bermakna al-junun atau bermakna gila. Dan ayat ketujuh, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui atau paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah
yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Lahu wa a'lamu bimakna alim. Jadi lafaz a'lamu bermakna alim, yang mengetahui. Kesimpulan dari ngaji kita hari ini adalah, pertama, surat ke-68 ini bernama surat Nun, juga disebut juga surat Al-Qalam. Surat ini terdiri dari 52 ayat, 300 kata, dan 1256 huruf. Huruf Nun pada awal surat merupakan salah satu dari Fawaatihus Suwar yang berupa huruf-huruf terpisah. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui arti dan maksudnya, dan kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang turunnya 7 ayat ini adalah fitnah orang kafir Makkah saat itu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Dalam 7 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membantah fitnah orang kafir sekaligus membela Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena dan apa-apa yang dituliskannya, yaitu catatan setiap makhluk, dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang gila. Bahkan beliau Nabi SAW sungguh mendapatkan pahala yang tidak terputus dan berakhlak mulia. Pelajarannya adalah bahwa jalan dakwah diwarnai oleh fitnah. Karenanya kita dituntut istiqomah berbuat baik, insya Allah akan mendatangkan pahala yang terus menerus, dan tetap berakhlak mulia, serta yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan membela kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.